selamat pagi nih buat semua pendengar dari Radio Tutung Pandang di Kabupaten Tanah Laut. Masih semangat dan selalu bahagia ya buat hari ini. Salam sehat juga dari Polres Tanah Laut. Juga kita sampaikan salam-salam terlebih dahulu pada rekan-rekan Polri khususnya yang lagi melaksanakan tugas pada hari ini, baik di jalan raya dan di Polres dan semuanya, juga seluruh ASN dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Jadi kita perkenalin dulu nih ya. Untuk yang pertama nih ada Ibtu Sidik Prayitno, jabatannya adalah sebagai KBO Lantas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, sehat Pak ya. Alhamdulillah. Baik, kemudian ini ada Pak Ibtu Harsono. Jabatan beliau adalah sebagai Kanit Laka Lantas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Nisa. Iya. Salam sejahtera buat kita semua. Oke. Kali ini juga ada nih gabung bersama kita ada Mbak Brika Feli, jabatannya sebagai Banit Dikiasa. Selamat pagi. Pagi Mbak. Iya. Oke, gini aja langsung aja ini kita hari ini kan membahas terkait tentang bagaimana sih cara kita mengurangi laka lantas, apalagi khususnya terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Dan sebagaimana kita ketahui sendiri, namanya laka lantas itu kan sering banget kejadian gitu kan ya, apalagi di situasi mudik mungkin atau enggak pas tahun baru gitu-gitu ya. Jadi gimana nih Pak Kanit, langsung aja nih kita ke tempatnya Pak Kanit yang membahas tentang laka lantas. Mari Pak, silakan. Kami sebagai kaditnya ya itu kan di bagian unit. Berdasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Khusus untuk penanganan laka lantas itu pasal yang diterapkan dari pasal 310 ayat 1 itu menerangkan kecelakaan lalu lintas kerugian material itu untuk pasal 310 ayat 1. Kemudian untuk penerapan pasal 310 ayat 2 itu mengakibatkan korban mengalami luka-luka ringan. Kemudian pasal 310 ayat 3-nya kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dan yang terakhir pasal 310 ayat 4 korban mengakibatkan meninggal dunia. Itu yang sementara diterapkan dari unit laka lantas. Oke, makasih Bapak ya. Oke, jadi di sini ya untuk laka lantas sendiri itu rata-rata diatur semua tentang lalu lintas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pak ya. Setelah itu untuk laka lantas sendiri khususnya ada di pasal 310 rata-rata ya di situ. Jadi di situ semuanya menjelaskan tentang yang mendasari di mana dari Polri mengambil keputusan gitu Pak ya. Jadi jika masuk ke dalam pasal tersebut maka dapat diberlakukan hukuman sesuai dengan pasal yang ada gitu Pak ya. Terus saya mau penasaran aja gitu Pak, kalau misalnya dari korban ini kan namanya lalu lintas kan Pak ya, habis itu kemudian ada kerugian material, itu gimana Pak? Apakah bisa dilakukan klaim? Pasti banyak juga sobat-sobat Polri yang bertanya-tanya bagaimana sih proses klaim dari laka lantas dan bagaimana persyaratan dari pengajuan terhadap klaim tersebut, terus gimana? Ya intinya yang bisa masuk ke dalam klaim itu apa saja dan klaim di mana saja yang bisa diajukan? Untuk kita, karena kita pelayan untuk masyarakat, apabila ada warga kita yang memerlukan pelayanan khususnya untuk mengurus asuransi segala macam, kita akan melayani dengan senang hati. Kemudian apabila ada hasilnya kerugian, menurut luka, ringan atau berat, dipersilakan untuk warga masyarakat langsung mendatangi ke Satlantas barangkali mau mengurus asuransi, baik asuransi Jasa Raja maupun asuransi BPJS. Dengan persyaratan paling mudah, kita
karena udah ada kerja sama kantor Jasa Raja, kita bisa kontak karena Jasa Raja sama Lantas sudah ada kerjasamanya, karena kita laporan pakai online. Cukup kita menyerahkan laporan polisi kecelakaan lalu lintas, gitu aja. Oh, jadi masyarakat yang terjadi laka lantas, yang mengalami laka lantas bisa mengajukan ke Polres Talaut untuk dibuatkan laporan polisi. Betul. Gitu ya. Kemudian apakah ketika kecelakaan tunggal itu bisa diajukan juga Pak? Kan itu nggak ada lawannya ya? Betul. Silakan aja untuk mengajukan laka tunggal, itu kan bisa diajukan. Semua kecelakaan kan bisa diajukan ke Polres, melainkan nanti kan keputusan terakhir di Jasa Raja. Oh gitu ya, bisa. Gimana Pak, ada tambahan? Betul apa yang disampaikan. Kalau laka tunggal ya, kalau laka tunggal itu biasanya itu nanti keputusannya itu dari Jasa Raja. Dari pihak lalu lintas mungkin mendukung dengan laporan polisi kejadiannya. Kemudian untuk selanjutnya entahkah itu nanti untuk mengenai asuransi atau mungkin klaim BPJS, itu nanti dari pihak-pihak tertentu yang akan. Jadi dari BPJS juga bisa diajukan ke Pak ya? Oke Mbak Nisa, saya mau bertanya ya. Gimana nih Mas? Ini Mbak, jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang korban meninggal nih Pak ya, tetapi pihak keluarga ini telah membuat surat kesepakatan ya Pak, tidak akan menuntut baik perdata ataupun pidana. Apakah pihak polisi masih berhak melakukan tindakan penyidikan atau apakah kasusnya akan dilihat lanjut ke tingkat pengadilan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jelaskan. Kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karena biasanya kita penanganan pertama yang jelas kan pelayanan kepada masyarakat. Silakan untuk warga masyarakat pengurusan korban meninggal dunia itu kewajibannya dari pihak sebelah untuk membantu ke pihak korban. Kemudian untuk hasilnya bisa dikatakan perdamaian itu kedua belah pihak. Terus dari lantas itu gimana? Kalau ada perdamaian supaya kedua belah pihak itu tidak ada tutupan segala macam, tidak ada hasilnya dendam ke dendam, dendam ke dendam, kita cari jalan terbaik. Kemudian karena ini menyangkut undang-undang, tetap aja kita proses. Kemudian proses itu masalah salah atau benar atau masuk ke pengadilan itu hakim yang menentukan, bukannya dari Salantas, bukan. Tetap aja kalau ada perdamaian tetap ada berkas, tetap berjalan di proses penyidikan itu. Oke, Mas. Kita lupa nih membahas tentang hal dasarnya terkait laka lantas. Yang tergolong dalam laka lantas itu gimana sih? Apakah di jalan desa juga termasuk, atau cuma di jalan kabupaten, provinsi, atau walaupun ketika kecelakaan itu terjadi di jalan setapak pun bisa disebut dengan laka lantas, gimana Pak? Terima kasih. Ini namanya kecelakaan, walaupun itu ternyata jalan raya, jalan kampung, itu merupakan jalan. Yang jelas kecelakaan ada dua akibat, ada musuh, ada yang ditabrak. Ya. Namanya kecelakaan dimanapun itu musibah, kecelakaan. Bisa diurus nanti untuk asuransi segala macamnya. Dari laka bukan menentukan ini jalan negara, ini jalan provinsi atau jalan kabupaten. Semua jalan kita akan laksanakan, tetap aja itu musibah kecelakaan lalu lintas itu. Ya, jadi semuanya itu tergolong dalam laka lantas Pak ya. Ya itu tadi nggak ada perbedaan, maupun itu jalan tepian, pinggiran, atau pas di desa atau di kota atau di provinsi atau di jalan-jalan yang ramai, itu semuanya betul. Ketika terjadi kecelakaan maka itu masuk ke dalam laka lantas gitu ya. Oke. Jadi ini buat seluruh sobat Polri, jika mau ingin dibantu prosesnya gitu kan ya, mau konsultasi, mungkin ada nomor Pak bisa dikasih tahu deh buat
yang ingin mungkin mengajukan mungkin melaporkan ya ketika kejadian laka lantas ini terjadi di lingkungannya atau menemukan pas mereka lagi di jalan atau gimana, mungkin ada nomornya gimana Pak? Bisa kita share? Bisa apabila ada warga yang mengalami musibah silakan menghubungi kami atasnya nomor pribadi kami 0858 4981 9993. Kami ulangi lagi 0858 4981 9993. Oh baik, jadi itu tadi informasi yang paling penting sebenarnya ya, nomor kontak dari pihak unit laka lantas sendiri. Jadi ketika nanti nauzubillah sih nggak ada yang menghargai laka lantas terjadi kan ya, tapi ketika itu terjadi mungkin nanti bisa langsung gerakan cepat. Ini untuk standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sendiri Pak, ketika mendatangi TKP apakah ada monitornya atau bagaimana prosesnya? Oh iya, terima kasih. Itu satu lagi Mbak, kalau memangnya dalam keadaan darurat bisa langsung menghubungi ke 21 10 10. Ya. Karena laka lantas ini wilayahnya bukan misalnya kecil, melainkan jauh, mulai dari Bati-Bati sampai Kintab. Tapi khususnya dari laka lantas, mohon maaf sebelumnya, kalau mau mendatangi TKP kita ada keterlambatan. Bukannya kami sengaja keterlambatan, melainkan perjalanan kita jauh. Siap. Seumpama di Kintab, begitu ada kejadian, kita langsung meluncur ke sana. Sedangkan perjalanan itu yang memerlukan waktu itu aja sementara. Informasi apabila ada keterlambatan, sekali lagi dari Unlaka mohon maaf. Bukan kami nggak mau datang, pasti insya Allah kita datang, melainkan perjalanan jauh. Ya, jadi ini perlu diketahui juga ya. Ini Pak, apakah kasus laka lantas ini bisa diproses hukum oleh pihak kepolisian Pak? Bila si korban ini tidak melapor Pak, sedangkan polisi tahu ada kejadian laka lantas, bagaimana tidak melapor? Mohon diulang lagi untuk pertanyaannya. Ini Pak, kasus laka lantas ini kan bisa diproses gini Pak, apakah kasus laka lantas ini bisa diproses oleh kepolisian nih bila si korban ini tidak melapor? Nah, sedangkan polisi itu tahu ada kejadian laka lantas di tempat tersebut. Jadi bagaimana itu Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Apabila ada kecelakaan, korban tidak melapor, kemudian polisi kan mendatangi ke TKP. Karena berdasarkan untuk penanganan pertama TKP, kita kan harus ada lapor. Apabila orang tidak ada yang dirugikan atau korban tidak mau melapor, berarti kita tidak bisa proses. Masalahnya apa? Dalam proses perkara nanti itu ada istilahnya saksi korban atau tersangka. Sedangkan korban sendiri nggak bisa lapor atau nggak mau lapor, berarti kami sendiri tidak bisa proses karena korban tidak melaporkan diri. Itu sementara. Terima kasih. Jadi mungkin masuk ke dalam delik aduan Pak ya, ketika korban itu tidak melapor berarti tidak bisa dapat. Terus gimana ceritanya kalau posisi kasusnya itu yang salah itu misalnya dari pelaku itu menyeberang jalan, memotong jalan itu sudah pasti salah Pak ya. Tiba-tiba langsung nyolong gitu, sudah nggak pakai helm, motor pretelan mungkin. Tapi si pelaku ini ternyata meninggal dunia. Itu apakah yang nabrak ini tadi kan istilahnya sebenarnya posisinya nggak salah ya, tapi apakah itu gimana prosesnya? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Untuk penanganan laka lantas, kami bukan biasanya hakim ya. Yes, ya. Karena kami penanganan laka lantas cuma bisa menerapkan di sebelah pihak satu menguntungkan dan di sebelah pihak tidak menguntungkan. Saya ulang lagi, dari pihak satu menguntungkan dan pihak satu tidak menguntungkan. Kemudian nanti apabila sudah proses berlanjut, nanti bisa menentukan tersangka atau tidaknya nanti pada waktu pemeriksaan proses penyidikan lebih lanjut. Saya ulang lagi, kita nggak bisa menyalahkan seseorang
di lapangan atau di personnya. Yang bisa menyalahkan nanti di pengadilan gitu. Memutuskan ya. Memutuskan. Ya gimana Pak Sidik tanggapannya ketika ada seperti itu? Baik, Mbak Nisa ya, saya akan menambahkan juga sedikit ya mengenai permasalahan seperti itu. Walaupun nanti di dalam kejadian laka lantas dan kemudian yang ternyata dari pihak salah satu merupakan tersangka namun dinyatakan tersangka meninggal dunia, itu biasanya itu nanti dari pemeriksaan oleh anggota Satlantas, jadi memohon meminta dari keterangan para saksi dan kemudian keterangan daripada yang terjadi kecelakaan. Nah, di dalam pemeriksaan itu nanti kan berbentuk berkas dan kemudian kita laksanakan pada saat pemberkasan itu nanti dilaksanakan gelar perkara. Paling tidak 3 kali melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah yang itu yang tersangka ataukah yang ini yang korban. Nah, nanti di dalam TKP itulah yang akan menentukan titik-titik. Itu nanti dengan gelar perkara yang dihadirkan oleh Bapak Kasat Lantas, Bapak Wakapolres, dan mungkin Kasih Propam dan semua PJU ikut melaksanakan gelar perkara untuk menentukan yang mana yang posisi kedudukan itu. Nah, apabila itu nanti sudah ditentukan, itulah nanti yang bisa apakah berkas perkara itu terus ataukah apa berkas perkara itu nanti sampai ke SP3. Nah, gitu Mbak Nisa. Terkait di Karawang sendiri Pak, presentasi laka lantasnya gimana? Ada 1 tahun di tahun 2020. Ya, terima kasih untuk data laka lantas. Ya tadi sebutkan dulu sebelumnya tahun 2019 itu jumlahnya 48 kasus. 48 kasus itu terdiri dari 31 korban meninggal dunia, 16 luka berat, 51 luka ringan. Khusus untuk data laka lantas tahun 2020, dari Januari sampai Oktober ini jumlah laka itu 27 kejadian. Kemudian meninggal dunia 23, untuk luka berat 4 dan luka ringan 17. Itu sementara untuk perbandingan tahun 2019 sama tahun 2020. Iya, jadi beda halnya dengan tindak pidana pada umumnya. Misalnya satu kejadian itu mungkin bisa satu pelaku. Kalau misalnya laka lantas ini orangnya lebih banyak ya. Betul, jadi betul. satu kasus kecelakaan, satu kasus laka itu korbannya banyak sekali. Tadi saya perbandingannya 48, 31 meninggal dunia, luka beratnya 16, sama luka ringannya ada 53. Padahal kasusnya cuma 48 ya. Ini belum perjelas untuk kenapa sih kejadian sedikit korban kok banyak. Permasalahan begini, kadang-kadang kecelakaan sepeda motor bisa sama-sama pengendara sama-sama meninggal, walaupun satu kejadian bisa korban 2 meninggalnya semuanya. Kemudian juga ditambah begitu pengendara sama pengendara meninggal, tapi pemboncengnya patah-patah, kan lebih dari 1. Mungkin kendalanya dari kasus-kasus yang beberapa ini Pak di TPS sebetulnya kan nggak ada kendalanya dalam permasalahan penanganan laka lantas, karena kita prosesnya kan sudah jelas kecelakaan. Yang agak aneh sedikit paling di keterangan saksi. Kebanyakan di sini keterangan saksi orangnya tahu, namun
diminta keterangan pura-pura nggak tahu. Dari kami sendiri tahu, Bapak itu yang ada di TKP, Bapak itu TKP. Itu kemudian biasanya begitu kita datangi kada tahu, tapi kita punya celahnya. Cuma nanti tahu identitasnya beliau itu si A seumpama. Nanti lain jam atau lain waktu kita datangi ke rumahnya. Kita pakai preman, kita ajak ngobrol, otomatis dengan cara seperti itu beliaunya akan membuka semua kejadian. Membuka sendiri. Itu triknya kami jadi akali. Iya betul. Baik Mbak, saya juga mengajak rekan-rekan teman-teman lainnya yang di hari ini jika dalam interaksi bersama ya Bapak atau Mbaknya dari hari ini ya. Misalnya di line teleponnya atau line WA-nya ya, di 0812 56 67 57 0612 56 67 57 Oke, dan secara kali ini juga dapat Anda ikuti di website-nya ya, di tigfm.com.id, dan bisa kalian lihat juga di Instagram-nya ya, dan di YouTube. Oke, dan bisa sudah lanjut. Nah, aku mau bahas lagi tentang ini sih apa perbandingan gitu Pak ya dari aku mau bahas lagi tentang ini sih apa perbandingan gitu Pak ya dari 2019 dan 2020. Itu kasusnya turun apa naik atau gimana Bapak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk kasus 2009 dengan total 48 2020 27 alhamdulillah sementara karena istilahnya kesadaran hukum warga masyarakat kita udah membaik, kemudian mungkin untuk laka menurun menurun gratis, bisa dikatakan sekian persennya 48 sama untuk tahun ini 27. 27 sampai terhitung Oktober lah ya, Chris ya. Jadi kesadaran dari masyarakat sendiri juga sudah membaik. Jadi yang namanya lantas kejadian tindak pidana apapun itu semua campur tangan dari semua pihak ya Pak ya, dari masyarakat itu sendiri, dari pihak yang berwenang, instansi-instansi terkait juga yang saling bersatu padu dalam mencegah ya Pak ya. Ini dari bagian di Kiasa juga mungkin sering ya memberikan penyuluhan terkait dengan hal ini Pak ya. Terus kalau misalnya pada saat pandemi begini yang bisa mungkin dilakukan tentang penyuluhan itu dilakukan di mana, mungkin selain di radio atau gimana? Iya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi sedikit saya tambahkan untuk dari unit Kiasa, karena kita sifatnya pembinaan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas. Di saat pandemi ini kita tetap melaksanakan kegiatan pembinaan, namun sifatnya kita hanya memberikan semacam brosur, kemudian stiker untuk tetap tertib berlalu lintas di jalan. Kemudian kita tetap mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID ini. Kemudian kita juga memberikan atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan beberapa pertanyaan tentang lalu lintas pada saat mungkin dari gurunya, dari sekolahnya itu memberikan soal ulangan. Jadi dalam soal ulangan sekarang disisipkan antara 2 sampai 3 pertanyaan tentang lalu lintas. Mungkin dari nanti rambu-rambu, marka jalan dan sebagainya. Jadi kita sudah ada kerjasama MOU-nya gitu. Jadi dari sisi pendidikannya sendiri, walaupun di masa pandemi, dari guru mungkin melalui Zoom meeting dan Google Meeting dan lain sebagainya juga
waktu memberikan soal-soal kepada siswanya gitu ya, memberikan soal terkait dengan rambu-rambu, pengetahuan lalu lintas gitu berarti ya. Oh, luar biasa sekali. Terus ini Pak, saya mau membahas lagi terkait kalau misalnya kemarin minggu lalu kita membahas tentang tindak pidana perempuan dan anak, itu dikedepankan yang namanya diversi. Nah, kalau misalnya dalam laka lantas sendiri ini bagaimana penyelesaian terhadap mungkin anak di bawah umur, kemudian apalagi kan sering sekarang itu kita lihat ya bahwa banyak anak-anak belum punya SIM, tiba-tiba itu anaknya kenapa diizinkan sama orang tuanya ya buat nah gitu, padahal kan itu sangat berbahaya sendiri dari segi psikologis dan mental, mungkin malah belum siap sebenarnya ya. Gimana Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan? Iya, terima kasih. Kami juga menghimbau kepada khususnya orang tua yang anaknya masih di bawah umur, yang belum cukup untuk membuat SIM, kiranya untuk sementara janganlah untuk mengendarai dulu. Masalahnya begini, apabila kejadian kecelakaan lalu lintas, anak tersebut di bawah umur, kemudian anak tersebut posisinya tidak menguntungkan, itu berkas perkara nanti bisa disebutkan diversi. Karena perkaranya di bawah umur, itu nanti dalam waktu pemeriksaan itu harus didampingi Bapas dari Banjarmasin. Dari Bapas itu nanti dari unit celaka yang minta bantuan ke Bapas Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan, dilakukan pengecekan di rumah dan keluarganya. Setelah itu hasil dari Bapas nanti ada keputusan diversinya, langsung kita tembuskan hasil diversi itu ke pengadilan. Nanti putusan pengadilan itu menyampaikan anak ini nanti dikembalikan ke orang tuanya atau di mana, tergantung keputusan dari Bapak sama pengadilan karena anak itu. Nah itu. Terima kasih. Terus kemudian untuk yang diberlakukan terhadap orang dewasa, mungkin Pak gimana proses mediasinya? Apakah mungkin ada syarat berapa kali dilakukan mediasi terlebih dahulu, atau ketika itu sudah meninggal dunia maka akan langsung diproses ke sidik, atau gimana, mungkin ada pengkhususan? Sebetulnya kita untuk pengkhususan nggak ada, kecuali yang khusus itu di bawah umur. Kalau proses umur di atas 18 tahun, kami setelah kejadian kita tetap langsung melakukan proses penyidikan. Dan kami sendiri itu ada damai atau enggaknya bukan kewenangan dari pihak lantas, melainkan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian damai. Tetap kami proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi ini saya mau sharing terkait dengan ketika mereka mengalami laka lantas, hal apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Maksudnya entah yang mengalami itu sendiri, mungkin nanti ada yang masih sadar gitu kan Pak ya. Apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Apakah memotret atau harus mengamankan saksi, atau maksud itu kan mengamankan saksi sih, padahal kayak gimana ya? Itu loh Pak, saya minta tolong lah, atau gimana itu Pak? Iya, makasih. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya tanah laut, apabila ada kejadian kecelakaan lalu lintas, kalau memangnya ada korban, saya juga minta tolong korban utamakan keselamatan dulu, bawa ke puskesmas atau dirawat dulu, di mana yang penting kan utamakan keselamatan korban dulu. Kemudian kalau memang ada korban meninggal dunia, saya juga minta tolong kalau masih di tengah jalan dikasih gambar aja atau tanda di mana korban ada di situ. Kemudian setelah itu bisa diangkat ke pinggir. Nah, itu. Beda banget sama tindak pidana pembunuhan dan lain sebagainya. Ketika
meninggal dunia, maka biarkan saja dulu, Betul, ditahan betul, dulu ya. Tapi betul. ketika itu terjadi pada laka lantas, maka minta tolong ditandai kemudian dipinggirkan. Pinggirkan, Oh, pinggirkan, siap. iya. Oke. Ini kita mau bahas lagi nih terkait yang namanya kejadian laka lantas itu, apalagi ketika si korban ini mengalami patah tulang, dan terkadang kan patah tulangnya nggak cuma satu ya, atau mungkin bagiannya yang memang benar-benar parah gitu, intinya mengalami luka parah, luka berat gitu kan ya. Nah, sedangkan ketika melakukan klaim, ternyata bantuan dari jasara harganya itu mungkin agak jadi waktu melakukan klaim ternyata bantuan yang diberikan dari pihak jasara harga mungkin itu agak kurang daripada kebutuhan yang diperlukan, mungkin biaya operasi atau bagaimana, itu gimana Pak? Mungkin ada bantuan dari lain atau bagaimana? Oh iya, ini terima kasih Indonesia. Sehubungan dengan kecelakaan, korban mengalami luka berat atau patah-patah gitu. Ya. Nah, terutama hasilnya khususnya korban yang mengalami patah-patah, kemudian korban dilakukan operasi. Yes. Yang pertama, kalau memang ada laporan polisinya, korban mengalami patah-patah, yang pertama korban akan disantuni dari asuransi jasa raja. Maksimal santunan dari jasa raja kemudian itu cuma 20 juta. Kemudian bisa dilanjutkan lagi apabila operasinya korban itu lebih dari 20 sampai 30, 40 atau 100, bisa dilanjutkan ke BPJS Mbak. BPJS habis dari raja 20 kemudian dilanjutkan asuransi dari BPJS. Dari BPJS ini sebesar apapun operasi keperluannya, dia akan menanggung semuanya. Oh, gitu. jadi gitu Pak ya prosesnya. Kemudian kalau misalnya luka ringan Pak, boleh izin berapa mungkin santunan dari pihak jasara harja atau bagaimana? Oke, kami jelaskan lagi. Yang pertama, apabila korban meninggal dunia itu dapat asuransi 55 juta. Kemudian luka berat maksimal itu 20 juta. Kemudian khusus untuk luka ringan, jasa raja akan membayarkan santunan itu sesuai dengan kwitansi yang telah dikeluarkan. Supaya kwitansinya 1 juta atau 2 juta, itulah yang akan diterima dari luka ringan. Jangan diartikan 20 juta, melainkan biaya pengobatan sesuai dengan kwitansi yang telah dikeluarkan itu. Kemudian ketika untuk yang materialnya gimana Pak? Untuk motornya mungkin rusak atau gimana, itu mungkin ada asuransi atau bagaimana? Nah, masalah untuk kendaraan yang mengalami rusak berat atau ringan itu dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Kendaraannya itu diasuransikan atau tidak? Oh, berarti ada dapat lah ya. Jadi kalau diasuransikan nanti kan dari klaim ke asuransi kendaraan itu. Jadi itu informasi sekali ya buat seluruh sobat Polri dan semua rekan-rekan masyarakat Kabupaten Tanah Laut ketika terjadi laka lantas. Ya udah coba aja lapor ke pihak Polres Tanah Laut atau kantor polisi terdekat. Betul. Habis itu konsultasi juga apakah ini bisa atau tidak atau bagaimana, nanti biar diusahakan dulu gitu Pak ya. Betul, jadi betul. Jangan takut, sekarang polisi ini sudah sangat sangat masyarakat sekali ya. Pasti sangat membantu, dan setiap tindakan polisi yang diberikan kepada masyarakat tuh gratis kalau masalah konsultasi dan segala macam. Pokoknya tidak, intinya kita ini sangat melindungi, mengayomi dan melayani ya Pak ya. Oke, benar banget. Nggak sebagai siap, betul. Langsung aja. Nah, kalau misalnya laka ini mungkin terjadi sudah beberapa hari yang lalu mungkin, tapi baru aja datang, gimana Pak? Enggak ada masalah. Silakan aja ada apabila kejadian mulai kemarin atau 2 hari yang lalu, karena kesibukan antar korban, dimanapun isinya kejadiannya bisa lapor ke
kantor polisi setempat, di polsek atau di mana, bukan harus di Polres, di polsek. Sedangkan polsek nanti akan meneruskan ke Polres juga gitu. Dan masalah silakan lapor aja, kami akan terima dengan senang hati. Pak, mungkin kita sudah berbicara di pernikahan. Ada statement pamungkasnya nih untuk masyarakat di Panau ini. Mungkin himbauannya atau dari segi melapornya kemana bisa diperjelas lagi. Oke, langsung aja nih kita ke tempatnya Pak Sidik Praetno izin boleh silakan untuk memberikan conclusion kita pada hari ini. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Baik, pendengar Radio Tutung Pandang ya, di 102,3 FM ya. Kami dari Satlantas Polres Tanah Laut mungkin sudah panjang lebar tadi dijelaskan dengan Pak Kanit Laka ya, Bapak Ibtu Harsono tentang mengenai laka lantas ya. Mungkin sudah jelas, kalau memang nanti belum jelas dan mungkin dari warga mungkin masih ada apa mungkin kendala-kendala tentang mengenai laka lantas, silahkan nanti bisa langsung datang ke Polres Tanah Laut untuk bisa ke tempat unit laka ya. Dan di sini juga saya selaku KPO ya, saya selaku KPO Satlantas Polrestala, saya mengharapkan kepada warga Tanah Laut ya, warga Tanah Laut yang setia di Radio Tutung Pandang. Jadi saya menghimbau sekali kepada warga masyarakat untuk alhamdulillah di tahun 2000 ini sudah menurun untuk mengenai kejadian laka lantas. Jadi saya mengharapkan sekali untuk menghimbau kepada pengguna jalan, terutama sebelum melaksanakan aktivitas di jalan raya, alangkah baiknya kita selalu menggunakan safety sekali ya. Paling tidak kita cek dulu kendaraannya, kita menggunakan helm dan gunakanlah helm yang standar, dan juga jangan karena jangan sekali-kali berkendara yang melampaui batas kecepatan ya. Walaupun jalan raya di wilayah Polres Tanah Laut sudah banyak perbaikan, itulah yang akan mengakibatkan banyak terjadinya laka lantas. Namun saya berharap sekali kepada warga masyarakat Tanah Laut untuk selalu berhati-hati dan selalu waspada. Dan saya berharap sekali juga kepada orang tua ya, apabila mungkin anaknya masih di bawah umur, kalau bisa orang tualah yang menegur untuk anak-anaknya untuk jangan berkendara menggunakan sepeda motor di jalan raya karena sangat berbahaya sekali ya. Dan kami akan selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin untuk menekan laka lantas di wilayah Tanah Laut dengan melaksanakan patroli rutin ya, baik pagi, siang, dan malam. Dan kami dari Polres Tanah Laut akan selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan Kikranmor untuk menekan laka lantas dan menekan pelanggaran-pelanggaran, karena sangat masih banyak untuk pelanggar-pelanggar ya, walaupun dengan surat-surat, tidak menggunakan helm, sepeda motor pretelan, knalpot nyaring, kami akan melakukan selalu tindakan. Karena Polres Tanah Laut sebentar lagi akan melaksanakan operasi zebra ya. Sebentar lagi Polres Tanah Laut akan melaksanakan operasi zebra. Jadi awal-awal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban para pengguna jalan akan dilaksanakan terus menjelang operasi zebra, karena untuk menekan angka pelanggaran-pelanggaran dan menekan juga angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Jadi terima kasih kepada Radio Tutung Pandang yang telah memberikan kesempatan ini dan sangat bermanfaat agar para pendengar Radio Tutung Pandang memonitor
dan mungkin mendengar langsung apa yang disampaikan dari Satlantas Polres Tanah Laut. Dan apabila kurang jelas, silakan datang ke Satlantas Polres Tanah Laut ke unit Laka Lantas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali lagi nih ada kayaknya yang mau disampaikan sama saya pelaksana. Iya, terima kasih Mbak. Ini terima kasih pada pendengar semuanya. Kami cuma pesan satu aja untuk semua warga khususnya Kabupaten Tanah Laut dalam pengendaraan supaya hati-hati, karena masalahnya cuma satu. Akibat kejadian kecelakaan lalu lintas itu disebabkan karena pelanggaran. Kami ulang lagi, kejadian kecelakaan lalu lintas diawali dengan pelanggaran. Mudah-mudahan semua ini bisa kita taati aturan berlalu lintas. Itu yang pesan kami dari Kasih dari. Terima kasih. Oke, itu tadi ya. Jadi tema kita hari ini bersama cegah laka lantas di Kabupaten Tanah Laut. Kami dari Polres harus mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Radio Tutup Pandan khususnya. Kemudian untuk seluruh masyarakat kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam rangkaian kegiatan hari ini. Stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polres Tanah Laut ikhlas melayani, tulus melindungi. Kami kembalikan lagi kepada Mas